Baik, selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi, Bapak. Apa kabar? Waduh, senang sekali nih bisa bertemu dengan Bu Siti. Gimana Ya, hari ini Bu Siti? sebenarnya hari ini perasaan Siti, Pak, senang. Juga perasaannya agak galau nih, mengingat banyak sekali kegiatan di sekolah hari ini harus ada pertemuan antara orang tua murid. Jadi seharusnya Siti kan bisa berkesempatan itu untuk hadir berkontribusi di dalam, mengingat di sini juga Siti harus berkontribusi di dalam kegiatan pembekalan ini gitu Pak. Jadi Siti masih bingung, tapi senang. Bingung deh Pak dengan perasaan hari ini. Waduh, kenapa mesti bingung ya? Nah, kira-kira ini sudah seperti yang Ibu Siti kemarin chat saya, kita mau bertemu hari ini dan hari ini saya sudah siap waktu khusus ini untuk Bu Siti nih. Nah, kira-kira apa aja nih yang mau Ibu sampaikan ini selain kebingungan dan yang tadi itu, kira-kira apa lagi supaya jangan galau-galau kita ini? Iya, benar sekali Pak. Bingung bagi waktunya Pak. Karena kan kita mulai dari pagi nih sampai di jam siang. Sementara kondisi sekolah yang pertemuan orang tua murid harus dari jam 9 lewat 10. Jadi Siti ngerasa bingung membagi waktunya ini gimana ya caranya gitu. Ya. Memang itulah kesibukan kita sekarang sebagai guru, ya. Ada banyak waktu, banyak kegiatan yang harus kita kerjakan, mungkin dalam waktu yang bersamaan seperti yang Bu Siti alami. Tapi eh, kira-kira ini Bu Siti datang ke kita ini mau ngobrolin tujuannya apa? Hanya mau menceritakan kebingungan atau gimana kira-kira? Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita ini? Harapan saya Pak, Bapak bisa bantu Siti. Karena Siti kan bingung tadi bagaimana yang harus Siti lakukan dalam membagi waktu ini Pak. Mengingat satu waktu kegiatannya ada dua gitu Pak. Jadi saya rasa saya sepertinya perlu nih berbicara dengan Bapak supaya Siti tahu apa yang harus Siti lakukan gitu. Iya, berarti ini masalah manajemen waktu ya Bu Siti ya. Iya benar Iya, sekali iya, Pak. iya. Oke, baik. Kira-kira eh bisa nggak Ibu Siti ceritakan apa saja sih kegiatan Ibu yang sepanjang hari ini yang membuat akhirnya itu Iki bisa buat Bu Siti bingung, ya kan pekerjaan-pekerjaan apa aja yang membuat waduh kira-kira ini bisa buat panik ini. Coba bisa Ibu Siti ceritakan kira-kira apa aja pekerjaan Iya, yang Ibu lakukan? kali Pak. Dari pagi ini udah kita ibu-ibu udah kepo nih Pak dengan urusan rumah perumahan sampai di sekolah sudah diributkan dengan orang tua yang mendatangin dengan Bu harus gimana nih? Kan kita kumpul jam 9, kenapa ibunya nggak ada gitu kan? Terus mana lihat ibu kepala sekolah juga bilang, Bu Siti bagaimana bisa nggak dampingin? Tapi saya sebelumnya Pak sebenarnya sudah konfirmasi sama ibu kepala sekolah bahwa saya ada kegiatan untuk melakukan coaching. Kepala sekolah sudah izin Pak. Jadi saya ditanya sama kepala sekolah nih. Jadi gimana? Saya ya kasih alternatif kemarin Pak. Udah Bu, kasih ya Bu ke kelas yang lain aja wali kelasnya. Kemungkinan untuk tahun ini Siti nggak bisa tuh ngambil peran dalam presentasinya gitu. Jadi ini yang buat Ibu Siti bingung, ya kan? Karena ada kegiatan yang bersamaan. Nah, kira-kira Bu Siti dari semua kegiatan ini, ayo coba sudah pernah nggak Ibu Siti lihat mana sih kira-kira kegiatan yang membuat kira-kira buat pusing gitu loh, yang lebih buat mempusing? Apakah kegiatan di sekolah, apakah kegiatan di rumah, atau kegiatan menghadapi orang tua? Kegiatan yang bikin pusing itu sebenarnya nggak ada Pak, tapi bagi waktunya tadi. Jadi ya lebih beratnya Siti di menghadapi orang tua ya, karena Mhm. mengingat orang tua itu kan lebih percaya kepada wali kelas daripada Mhm. guru yang lainnya. Itu sih tingkat kepercayaan orang tua. Kalau menurut Siti, ya semua guru itu sama prinsipnya, sama-sama tujuannya, gitu aja. Jadi ngadapinya tadi, ya gimana lah, haruslah Siti bilang, mohon izin, mohon maaf, tadi jadinya gitu Pak, sementara waktu ini. Jadi Iya, iya, Siti, iya, iya. gimana lagi ya selanjutnya nih, kalau nanti ada lagi nih gitu.
Oke, kira-kira Ibu Siti udah punya rencana nggak gimana nanti ngomongnya ke kepala sekolah, gimana ngomongnya ke orang tua tentang kondisi Ibu Siti ini? Pas sekali. Jadi teringat nih Pak, tadi waktu di jam istirahat kan, waktu di jam istirahat setelah sesi pertama, baru Siti ingat ini. Siti tadi kan ada minta izin sama ibu kepala sekolah, Bu saya minta izin pinjam kunci ruangan, boleh tidak gitu. Oh boleh, mengingat kalau ada nanti sesi, Siti harus punya ruangan yang hening gitu. Iya. Terus gimana muridnya? Jadi tadi sebentar saya dapat tuh Pak berkontribusi dengan guru kelas 6 jadinya. Baru teringat nih Pak setelah cerita ini. Ah, Mm-mm. saya tadi bilang menyapa orang tua, terus saya bilang mohon maaf sempat tadi tidak bisa mengikuti dari awal gitu. Dan sekarang udah kembali lagi dia kemari. Jadi teringat nih pemikiran saya nih Pak Iya, jadinya. iya, iya, iya. Ternyata, ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Jadi mungkin eh, ya ternyata ada solusi dalam setiap persoalan atau masalah yang kita hadapi ya Bu Siti ya. Benar Iya, sekali. Ini karena ngomong nih sama Bapak ini jadi terbuka nih pikiran Siti jadinya nih. iya, iya, Ah, iya, iya. Jadi kira-kira tanggung jawab seperti apa sebagai guru yang Ibu Siti harapkan dalam diri Ibu Siti sehingga bisa nanti membagi waktu dengan baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, dan seterusnya ini. Sehingga tidak pusing lagi, sehingga ke sekolah bisa tetap senyum. benar Pak. Sepertinya tanggung jawab dalam memanage waktu ini Pak. Sepertinya. Mm-mm. Mengingat Siti seorang ibu, Siti juga seorang guru, dan mengingat Siti juga punya tanggung jawab sebagai fungsional di sekolah sebagai bendahara pos. Jadi banyaknya yang harus dipegang, ya sepertinya Siti harus bisa nih Pak memanage waktu Siti, membagi waktu antara rumah, antara sekolah, dan antara pekerjaan di luar dari tanggung jawab Siti sebagai guru, gitu Wah, Pak. itu keren sekali. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang mau Ibu lakukan supaya bisa manage waktunya dengan baik ini? Sepertinya Siti harus lihat jadwal ini, Pak. Iya. Jadwal terutama nih jadwal kegiatan CPP ini ya harus Mm-mm. diseimbangkan juga dengan kegiatan di rumah, misalnya karena kan selama ini Siti punya tanggung jawab ini akan pendidikan agama tentang si anak ya yang paling kecil. Jadi Siti bisa membagi waktu antara dari pukul 7 itu kita sudah mulai, Siti bisa membagi dengan meminta bantuan dari penjaga sekolah untuk mengantarkan sekolah anak Siti. Kemudian untuk di sekolah pada saat ini jam mulai sesi, Siti bisa minta tolong ibu kepala teman-teman itu untuk melihat kondisi kelas dan nanti sepulangnya juga bisa memanage waktu jika ada tugas-tugas yang bisa Siti selesaikan sepertinya Pak. Jadi Siti bisa memanage waktu dengan mencatat dan melihat jadwal-jadwal yang sudah ada Pak. Oke. Nah, jadi untuk eh, mengurangi atau menghilangkan rasa galau, stres yang Ibu alami karena banyaknya pekerjaan ini, Ibu akan buat apa namanya ya, schedule ya, time schedule mungkin ya. Gimana Iya, Bu Siti ya? Iya ya, sehingga tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang lebih dahulu diutamakan. Wah, ini sangat bagus sekali. Nah, Bu Siti, ya kita ini sudah ngobrol yang lebar. Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita ini kira-kira? harapan saya Pak berdasar seperti tadi ya, saya bisa melakukan kegiatan saya, tidak lagi pusing nih gara-gara waktunya yang bertabrakan dengan cara satu waktu sama ada 3 kegiatan atau 2. Jadi harapan saya sangat ya terima kasih nih sudah bisa saya memanage waktu saya untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Itu sih Pak harapan saya dan saya sih merasa senang nih hari ini. Ya, setelah cerita baru nih, oh ternyata ini ya gitu. Dari tadinya buntu, mau ngapain, mana duluan yang mau dilakukan gitu. Senang sekali rasanya. Kapan 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 Ibu mau buat time schedule itu? Kapan kira-kira mau dilakukan itu?
Untuk time schedule untuk diri sendiri dulu ya pastinya Iya. Pak. Nah, Sepertinya hari ini langsung ini. Karena ini oke. di jam 11 nanti kita ada sesi lagi kan. Berarti Siti harus sudah membuat time schedule-nya antara sesi ini, kemudian sesi pulang anak, kemudian sesi Oke. pulang dia pergi dia sekolah, dia terus kita sesi ada tugas nantinya. Kemudian ya sesi sampai mungkin di hari ke-15 nantinya Pak. Wah, kelihatannya Ibu semakin bersemangat dan Is, wajahnya sudah berubah sepertinya. benar Nah, Bu sekali. Siti, terima kasih. Lalu pasti nanti saya akan ketemu lagi dengan Ibu. Ya, kira-kira saya mau lihat nih kemajuan perkembangan apa yang Ibu alami setelah Ibu punya time schedule tersendiri yang Ibu buat setelah pembicaraan kita hari ini. Saya berharap nanti saya masih bisa ketemu Ibu dan saya mau tahu lebih banyak nih setelah Ibu buat time schedule-nya kira-kira perubahan apa yang terjadi dalam diri Ibu. Baik. Ya, ya Bu Siti Berarti ya. nanti Kapan kita kita bisa ketemu ketemu, lagi Bu? ya, Pak? Iya, Ih, kita harus ketemu lagi dong, karena saya harus melihat progresnya. baik. Kita janjian ya, Pak. Siti bisanya nanti tuh di hari dimulai tanggal 7 boleh, Pak? Boleh ya? Boleh, Tanggal 7 boleh, Bapak ada boleh, waktu boleh. kan? Nah, nanti Baik, kita saya bisa siapkan waktu ketemuan khusus ya, untuk Pak. Ibu. Asik. Itu yang Siti Iya, baik. seandainya nanti memang kondisi Bapak tidak memungkinkan, Siti bolehlah ke tempat Bapak. Yang penting kita ketemu. Mau Siap, lihat progres Siti ya, Pak. siap, siap. Baik, baik. Ya, Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. iya, Ya, Pak. saya berterima kasih hari ini kita bisa ngobrol. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol kembali. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi guru yang menginspirasi. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu Bapak. Sehat-sehat ya.